nilainya adalah valid dan reliable, ngono Pak Bos. Iya, Pak. Ya. Baru Iya. nilai ini kamu lakukan sebuah pembahasan. Benar? Baik. Hasil pembahasan itu akan menimbulkan sebuah Permasalahan. kesimpulan, Pak Kesimpulan. Bos. Maaf. Mudeng kamu tadi Baik. mulai dari Iya, awal Pak. sampai akhir. Lah itu kamu tulis ini yang ngomongin tadi. Apa ini kan rekam kan? Ya. Iya, Pak. Kamu tulis. Ya. Iya, Ya. Pak. Ya. Mudeng kan? Rada rumit juga ya, Pak ya. Enggak rumit. Enggak rumit. Bentar. Iya, Pak. Coba tanamkan di otakmu. Ini rumit Baik. enggak? Enggak. Enggak. Kalau Iya. kamu di awal ngomong rumit, maka yang terjadi adalah Rumit. Kalau kamu di awal yang itu kamu bilang ini adalah bisa dilakukan, maka yang terjadi adalah bisa. Oh, Rey. Iya, Pak. Iya. Tapi kalau di awal ngomong, wah rumit juga, enak kan rumit beneran yang terjadi, Pak Bos. Tapi kalau kamu bilang, nangkep saya. Nah, gitu. Ini kan tinggal dibuat sebuah diagram bulkona. Kalian ngerti nggak bulkona, Pak? Apa tuh Pak bulkona? Saya nggak tahu Pak bulkona. Kotak panah. Oh. Bulat kotak panah. Keren Hasanah bulkona, Pak. Bulat kotak panah, ngono ya. Kamu dengan membaca bulat kotak panah itu, saya sudah langsung melihat secara big picture-nya penelitianmu, ngono Rey. Baik, Pak. Ngono. Kamu dengan melihat itu kamu akan melihat, penelitian saya kayak gini. Sudah kelar. Tinggal kamu ikutin setiap kotak-kotak tadi biar ya sudah. Baik. Oke. Apalagi coba nanti habis ini saya Pak. Ya. Berarti Pak, kalau begitu, kalau misalkan saya melakukan composite sampling itu berarti outputnya apakah saya juga tetap harus menggunakan alat gitu Pak? Iya. Nah sebentar, untuk mencapai sebuah nilai, itu kan mesti ada toolsnya, betul nggak? Betul Pak. Iya kan? Oke. Ini nih Pak alatnya nih yang akan saya rancang nih. Itu dia, karena kamu nggak pernah ikut di kuliah saya sih. Ya. Iya sih Pak. Prinsip yang utama adalah averaging. Averaging apa tuh Averaging rata-rata? dan sampling yang representatif. Nah itu yang prinsip utama. Jadi ketika Renaldi tidak melakukan sebuah sampling yang representatif, maka outputnya adalah wish value. Aduh sayang sih kamu nggak ikut kuliah saya Pak Bos. Iya Pak, karena waktu itu Bapak tuh di hari apa ya? Kalau nggak salah tuh bentrok Pak, saya tuh ada bentrok, makanya saya nggak ngambil kuliah Bapak. Gitu Pak, saya takutnya nggak masuk mulu, malah saya aja yang keblinger ntar Pak. Gitu Pak. Karena kalau penelitian itu menurut saya mesti harus menggunakan prinsip dasarnya dulu. Nanti kalau yang detailnya ya itu menurut saya mahasiswa udah ahli loh. Ahli, karena dia yang setiap hari ngeliniin penelitian. Tapi kalau prinsip dasarnya tidak disampaikan, waduh babaliut. Yang tak seperti tadi kan, saya tanya kamu, coba bagaimana itu caranya memeriksa partikel? Coba, bagaimana kamu nggak bisa jelaskan ke saya kan? Coba CO partikel itu. Ya mesti harus dapat prinsip dasar pemeriksaan CO itu kayak gimana, prinsip dasar pemeriksaan itu dulu, menurut saya seperti itu dulu. Itu. Kamu menggunakan alat saja Pak, oke lah gitu ya. Iya.
Yes, oke gitu ya. Heeh. Mau namanya brandnya Sharp, nama brandnya Toshiba, nanti Iya, Pak. brandnya apa lagi misalnya apa ya, Changhorn, ya monggo gitu ya. Gitu. Ini kan sebuah brand. Brand itu apa sih? Baik. Brand itu adalah nama dagang. Benar Mm-mm. tak? Betul, Pak. Benar, ya tak? Tapi metode pemeriksaan itu mesti clear. Metode pemeriksaan partikulat, metode pemeriksaan COX itu mesti clear. Kamu menggunakan brand aja saja, ya monggo aja. Brand Sharp Hmm. boleh, brand Toshiba boleh, brand apa namanya Lenovo juga boleh, brand Samsung juga boleh, brand apa lagi? Boleh, apa saja boleh. Apple. Apple juga boleh. Mm-mm. Oke, apa lagi? Kamu nangkep nggak tadi bulkonanya tadi kira-kira? Bulkonanya malah pusing, Pak. Oh, jangan pusing. Yang ini. Saya ulang lagi ya. Iya. Ya, bulkonanya, Pak. Penelitianmu dari mana? Ini penelitian kan berangkat dari sebuah, ada dua ya saya nangkep ya. Kamu kan melakukan studi komparasi Di peneliti, lapangan. penelitian pendahuluan, yaitu dari Rizky, dari apa tadi? Dari apa-apa itu ya. Ya, Lalu pasti kamu kan juga untuk di mengkorelasikan dengan kondisi di lapangan, gitu ya ya? di studi Ya kan? literatur berarti kan, Pak, ya. Gitu. Jadi berangkatnya ada dua kan tadi ya. Ya. Mm. Kenapa kamu melakukan studi literatur? Kamu untuk mencari ya, untuk Mm. mencari intention, ya, untuk mencari inspirasi, ya kan? Untuk mencari Inspirasi. inspirasi penelitianmu, benar kan? Betul, Pak. Oh, ternyata kalau dengan pabrik kapur itu keluarnya adalah NOx, COX, partikulat menurut Risti, benar kan? Betul, Pak. Nah, lalu nanti menurut siapa lagi? Oh, kayak gini. Lalu menurut saya ini apa lagi? Dikorelasikan dengan medan pertempuran, ya penelitianmu yang ada di apa Gamping tadi, ya. Loh, Berarti itu di mana, Pak? Di identifikasi masalah tuh, Pak. iya betul. Nah, udah kan tuh, Pak, masuk tuh, Pak, dari Nah, mulai ini kan kemudian itu kan studi berarti ada dua kan? literatur. Ya, Ah, ada kotak satu adalah kotak studi pendahuluan, kotak yang kedua itu adalah kotak untuk apa namanya kamu melakukan sebuah apa namanya pemeriksaan kondisi medan pertempuran, medan penelitian, benar? Nah, pemeriksaan, Pak. iya, dari kedua hal ini kan akan timbul sebuah identifikasi permasalahan, benar? Nah, Pak, bentar, Pak. Ya, Di benar nggak? lapangan. Kan ini kan saya kan ini misalkan dari studi literatur ini kan saya ada dua nih terkait dengan apa studi pendahuluan sama studi di aktual di lapangan, Pak, ya. Nah, itu berarti kalau di lapangan bukan studi literatur dong. Apa, Pak? Ya, Dimasuknya? namanya kamu adalah melakukan apa ya, survei pendahuluan lah, survei pendahuluan untuk yang ada di Oh, eh, apa survei ya? lapangan gitu, Pak. Iya, survei lapangan atau survei Baik. pendahuluan lah. Dari kedua hal Ah. inilah kamu akan membuat sebuah ide kan. Oh, ternyata. Nah, dari situ menggerucut jadi identifikasi masalah ya, Pak, ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, nah, Nanti nah, saya ya. revisi nih, Pak, biar saya revisi, Pak. Ya, Nah, benar dari ya tadi identifikasi ya. masalah ya. Lalu, Kemudian mengkerucut jadi identifikasi masalah. Saya ya, mengidentifikasi oke. itu. Berarti ini. Nah, lalu ini sebetulnya Kemudian ini kan mesti diselesaikan. betul, Ya, Pak, dari masalah ini nih, Pak. Nih. ada diselesaikan kan. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, Nah, konsep. menggunakan alat, Pak. Iya, tapi sebelum menggunakan alat tadi kamu harus ada interface-nya. Interface. Interface itu apa? Langkah antara identifikasi dan alat tadi. Identifikasinya langkah antaranya apa? Ya kamu harus melakukan sampling dulu toh. Oke, baik, Pak. Oke. Sekarang kalau kamu tidak melakukan sampling, terus kamu bagaimana? Benar nggak kamu melakukan alatmu itu kamu taruh di rumahmu terus selalu keluar sendiri gitu nilainya? Enggak. Enggak. Alatmu kan buat taruh di lapangan kan?
Nah, itu namanya apa? Sampling. Sampling. Sampling pendahuluan ya Pak ya? Enggak, ya sampling aja itu. Oh sampling, habis itu Whatever lah. sampling. Nah, sampling ini mesti harus representatif. Ya, Baik. ya, representatif. Ya, apakah kamu menggunakan composite sampling, spot sampling, graph sampling? Yang paling tepat, menurut saya yang paling mendekati adalah dengan menggunakan Komposit. sampling. Ya, composite Sampling berdasarkan waktu ya Pak ya? Ya, cek, lihat lagi. Sebelum kamu memutuskan berdasarkan waktu atau berdasarkan lokasi atau kombinasi antara waktu dan lokasi. Ya, Iya Pak. Ya, karena medannya kan luas banget. Ya. Iya Pak. Medannya luas banget. Apakah ini berdasarkan waktu, berdasarkan lokasi atau kombinasi antara waktu dan lokasi. Ya. Kalau kamu cek lagi, kamu pelajarin lagi. Ya. Lalu tapi kalau saya milih salah satu nggak apa-apa Pak? Ya nggak apa-apa, tapi kan mungkin harus ada argumentasinya, harus ada reasoningnya. Iya. Ya, kenapa kamu memilih salah satu? Iya, misalkan saya memilih waktu ya, karena kan kalau misalkan di jam segini kondisi udaranya normal gitu Pak. Kalau misalkan di jam segini pengoperasian pembakaran batu kapurnya tuh dari jam segini sampai jam segini gitu. Ya, gitu ya. Makanya ya, kamu setiap mau lakukan selalu ada reasoningnya, argumennya. Paling tidak ada satu argumen. Syukur-syukur ada 2 argumentasinya. Ada 3, gitu ya. Nah, ya. Oke ya. Nah, apakah kamu sampling itu cukup? Enggak cukup. Supaya keluar sebuah alat, ya kan? Ya, Pak. Lalu mesti harus dilakukan pengujian dengan menggunakan alat tadi. Ya kan? Pengujian menggunakan alat saya, Pak. Apa yang alat? Iya. Ya alat mula. Oh, alat saya. Baik. Kemudian tapi menurut saya alatmu itu mesti harus dilakukan prinsip validasi dan verifikasi. Ya. Lalu keluar sebuah nilai toh. Nilainya kan mbok bahas ini. Betul nggak? Betul, Pak. Ya, mbok bahas kan? Iya, Pak. Nah, apakah dia itu memenuhi baku mutu ngono toh? Apakah dia tidak memenuhi baku mutu ngono toh? Karena begitu toh? Iya toh? Iya. Apakah yang setiap memenuhi baku mutu itu tidak mencemarin? Belum tentu. Belum tentu juga, ya toh? Tapi paling tidak kamu kan mempunyai ukuran kan itu memenuhi baku mutu atau tidak memenuhi baku mutu toh? Iya. Oke. Inilah yang kamu merupakan awal untuk mengambil sebuah generalisir konklusi, gitu? Baik, Pak. Sudah dapat kemudian belum? Setelah output dari nilai saya itu jadinya kesimpulan ya Pak ya? Nah, generalisir konklusi. Oh, generalisir konklusi. Ya, ya. Lalu ya, ada nggak celahnya dari rangkaian gimana tadi? Maksudnya Pak? Ada celah yang nanti membuat bolong nggak? Membuat seorang penguji itu adalah bertanya. Nah, celahnya ini akan dilakukan perhatian yang lebih. Di mana dari rangkaian tadi yang ada celahnya? Kalau ada celahnya, nah itulah dilakukan looping. Dicek ulang. Looping itu maksudnya adalah dicek ulang. Ya. Nggak tahu kira-kira nangkep nggak Reynaldi. Mungkin ada loopingnya mungkin di alat saya kali ya Pak ya? Ya, monggo aja.